Selamat pagi Sobat Guntur dimanapun berada. Seneng banget nih ya sekarang Shanti masih bisa nemenin Sobat Guntur di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Nah spesialnya nih ya Sobat Guntur, sekarang kita bakal ngebahas tentang edukasi obat. Nah bukan cuma dokter tapi sudah kedatangan apoteker juga nih hari ini Sobat Guntur. Ada Dokter Aryan Nugraha dan juga Mbak Yuni Astrini selaku apoteker klinis. Selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Yuni. Oke, Sobat Guntur tentang edukasi obat nih ya Sobat Guntur. Mungkin kita itu udah pernah nih melakukan jika ada keluarga ataupun teman kita yang sedang sakit, entah itu panas, batuk, pilek, kita pasti mengambil jalan pertama itu langsung memberikannya obat gitu kan. Tapi sebenarnya ya Sobat Guntur, tidak semua penyakit itu bisa langsung diberikan obat. Justru jika penanganannya atau pemberian obatnya salah, itu bisa mengakibatkan adanya efek samping yang kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Nah, lalu kira-kira sebenarnya kapan saja sih atau baiknya itu kapan sih kita memberikan obat kepada orang yang sakit? Nah, agar kita tidak menerka-nerka gitu ya Sobat Guntur, langsung saja kita bahas bersama Dokter Arya dan juga Mbak Yuni ya. Baik, untuk ngomongin obatnya nih ya, kita pertama-tama ngomongin obatnya dulu nih ya. Nah, untuk proses pembuatan obat itu sebenarnya seperti apa sih Dok atau Mbak Yuni? Karena dari obatnya ini waktu dibuat itu pastikan akan mengalami proses dan akan disesuaikan dengan penyakit yang ada. Tapi seperti yang kita tahu penyakit itu kan ada banyak gitu ya. Itu seperti apa sih Dok atau Mbak Yuni? Mungkin silakan. Selamat pagi Santi dan pemirsa Guntur ya di Singaraja dan sekitarnya. Selamat pagi Dok. Ini topik yang sangat menarik. Saya senang Dokter Arya dan Yuni ya apoteker kita untuk membahas edukasi obat. Tadi sudah disebutkan bahwa sebetulnya tidak semua penyakit langsung bisa diobati, betul. Apalagi misalnya mengobati sendiri ya, nanti itu yang kita bahas karena edukasi obat ini penting. Selama ini banyak terjadi indikasi penyalahgunaan obat baik karena disengaja maupun ketidaktahuan. Gitu. Ada dua kelompok memang, mungkin nanti Yuni bisa menambahkan, ya Mbak Yuni bisa menambahkan karena beliau memang mendalami ya di bidang obat apoteker. Bahkan apoteker klinis ya, karena sudah lebih dalam lagi, nanti dijelaskan. Ada kelompok penyakit yang memang boleh diobati oleh orang awam, tetapi ada kelompok penyakit yang harus konsultasi dokter dulu, kemudian dianalisis. Analisis ini maksudnya diwawancara, di pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, penunjang kalau perlu, kemudian baru diketahui penyakitnya. Nah, setelah itu baru diobati. Iya, diberikan resep seperti itu ya dok seperti ya? Itu. Nah, yang dimaksud dengan bisa diobati sendiri itu adalah penyakit-penyakit yang memang umum terjadi, misalnya demam. Masyarakat diizinkan memberikan obat demam penurun panas dengan edukasi sampai misalnya 3 hari tidak turun harus baru ke dokter. Jadi tidak juga harus panas 1 hari ke dokter, itu juga tidak keharusan. Kecuali ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan, panas disertai pendarahan misalnya, panas disertai muntah yang terlalu sering atau tidak mau makan sama sekali. Nah itu sejak awal memang harus ke dokter. Tapi kalau demam ringan saja, masyarakat boleh memberikan obat penurun panas. Sehingga semua kita ini harus punya P3K di rumah. Berarti ini ada kaitannya dengan obat bebas dan juga obat betul. Nanti gitu Mbak ya? Yuni cerita lebih banyak. Jadi di P3K kotak di rumah itu boleh ada penurun panas, antiseptik, obat untuk lokal luka ya, misalnya obat untuk disinfektan atau antiseptik seperti itu. Namun kalau obat-obat yang menurut peraturan harus melalui resep dokter, nggak boleh masyarakat beli sendiri, apalagi berulang-ulang. Nah ini tentu nanti ada koordinasi yang baik antara masyarakat, dokter dan apotek. Kadang-kadang kan salah satu yang melanggar itu akan terjadi pelanggaran. Jadi harus ketiga-tiganya solid. Nah yang terakhir, satu lagi misalnya diare nih. Nah itu boleh minum Oralit misalnya. Oralit itu kan termasuk obat, tapi itu diizinkan di rumah. Tapi kalau sudah dipikirkan ini perlu antibiotika tidak bisa, jadi harus ke dokter dulu. Atau setidaknya ke apotek yang ada apotekernya untuk memberi edukasi. Ya mungkin Mbak Yuni bisa nambahin. Iya, langsung ya ke Mbak Yuni, itu tadi mungkin terkait dengan obat bebas dan juga obat yang diresepkan, itu sebenarnya apa sih bedanya? Selamat pagi Mbak Santi ya. Iya, selamat pagi. Iya, jadi obat itu penggolongannya ada 3. Oke. Ya, ada yang namanya obat bebas,
yang logonya itu warnanya biru, hijau. Kemudian ada obat bebas terbatas. Itu yang logonya warnanya biru ya. Nah, yang lingkaran di obat itu. Terus ada yang namanya obat keras. Jadi yang dimaksud obat yang boleh diberikan tanpa resep dokter itu adalah obat bebas. Yang warna hijau? Iya, yang lingkarannya hijau itu memang boleh. Nah, biasanya itu memang obat-obat yang fungsinya untuk mengatasi gejala. Obat-obat simptomatis seperti itu, seperti paracetamol misalnya untuk demam itu bisa. Kemudian obat-obat batuk, pilek itu juga bisa. Nah, khusus penyakit-penyakit dengan penyebab seperti bakteri, virus itu kan memerlukan antibiotik. Atau hipertensi, diabetes seperti itu memang harus diresepkan dulu oleh dokter, baru kemudian kami boleh memberikannya. Jadi nggak boleh sembarangan juga masyarakat datang ke apotek ujuk-ujuk minta obat. Saya mau beli antibiotik. Iya, bener banget, tapi kan memang biasa. Sebenarnya salah banget dan tapi kami biasa memang banget. tidak boleh memberikan. Pantas ya. Tapi nanti ya Shanti mau bertanya tentang antibiotik, tapi selain logonya nih Mbak, ada nggak sih mungkin dari segi efek sampingnya yang membedakan antara obat keras dan juga obat keras bukan maksudnya obat bebas dan juga obat yang diresepkan, dari segi efek sampingnya mungkin ada? Kalau semua obat punya efek samping sih ya. Tadi satu lagi logo belum dijelasin mungkin. Oh, yang ada logo merah gitu juga kan ya? Iya. Itu. Obat kerasnya. Iya. Itu obat keras itu memang harus dengan resep dokter. Jadi pasien harus ke dokter dulu dengan memberitahukan gejala dan dokter tidak melakukan pemeriksaan diagnostik. Setelah itu baru ditentukan diagnosanya. Nah, dari itu setelah dokter meresepkan barulah kami memberikan obat-obat keras tersebut. Jadi ada yang logonya warna hijau, ada yang warna biru, dan ada yang warna merah. Iya. Nah, untuk yang warna merah sendiri itu memang hanya satu atau kira-kira ada lagi nih tipe untuk yang logo warna merahnya? Sebenarnya ada lagi, yaitu obat narkotika. Nah, itu memang sangat ketat ya pengeluarannya. Jadi dokter pun itu juga harus sangat ketat. Harus benar-benar lengkap tulisan dari dokternya itu, resepnya itu. Berarti ini banyak banget ada jenis-jenis obat ya Mbak ya. Nah, yang seperti tadi Shanti sudah tanyakan gitu ya Mbak, selain dari logonya itu untuk efek sampingnya tadi mungkin bisa dilanjutkan? Memang, semua obat kan punya efek samping. Semua obat bisa berinteraksi, bisa bereaksi seperti itu. Jadi memang obat itu tidak ada yang boleh digunakan seenaknya saja gitu. Jadi harus dengan edukasi, harus berkonsultasi dulu untuk menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan. Seperti misalnya tidak hanya efek samping, dosisnya berlebih atau ada obat yang berinteraksi, itu juga sangat berbahaya. Dan itu bisa menyebabkan tujuan terapi tidak tercapai. Nah tadi juga kan sempat dibahas mengenai antibiotik. Nah, kita kan tahu juga nih ya Dok ataupun Mbak ini, setiap kita mungkin ya kebanyakan dari kita yang mungkin ke rumah sakit gitu, kita akan diresepkan pasti ada saja antibiotik, dan dokter itu pasti menasehati kita, ini tolong dihabiskan ya. Itu sebenarnya kenapa sih Dok? Kenapa kita harus menghabiskannya? Apa kandungan yang ada di dalam antibiotik? Dan jika memang kita tidak menghabiskannya, itu akan menimbulkan efek seperti apa Dok? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya Santi ya. Pertama, seperti halnya obat-obat keras tadi, antibiotika juga seharusnya ketat ya pengawasannya. Penggunaannya juga harus sangat teliti. Jadi tidak mudah kita mengeluarkan antibiotika itu, harus analisis yang semaksimal mungkin. Betul tidak pasien ini mengalami infeksi. Kalau bisa itu harus ada bukti. Misalnya nih pasien mengeluh kok tidak nyaman kencing gitu, nyeri, anyang-anyangan. Kalau kita hanya menduga itu pasti infeksi saluran kencing, dan otomatis kita akan memberikan antibiotika. Ada baiknya misalnya kalau kita tidak begitu yakin, cek analisa urin misalnya. Wah, ternyata negatif infeksinya, berarti cuman iritasi biasa atau mungkin penyebab lain. Nah, pada kondisi seperti itu antibiotika menjadi tidak perlu. Kenapa ini penting? Karena kalau terlalu banyak kita mengeluarkan antibiotika tidak terkendali, seperti Mbak Yuni tadi sampaikan, tidak hanya efek samping, tapi yang menjadi ketakutan masyarakat medis di seluruh dunia adalah apa yang disebut dengan resistensi obat. Itu kekebalan kuman terhadap antibiotika. Jadi besok-besok tidak mempan lagi. Nah, padahal kalau dari
sains ya, ilmu pengetahuan di bidang produksi obat dibandingkan mampu diproduksi antibiotika yang baru, kejadian kekebalan kuman atau resistensi obat jauh lebih tinggi. Sehingga nanti ada kemungkinan satu pun antibiotika tidak mempan kalau kita infeksi. Sehingga oleh karena itu kita harus betul-betul selektif. Ini edukasi untuk tidak hanya kepada masyarakat awam, tapi juga pada tenaga kesehatan semua, bidan, perawat, dokter umum, bahkan dokter ahli harus semua memahami ini. Sebab kalau tidak nanti kita, anak cucu kita tidak bisa memperoleh obat yang baik karena kuman semuanya kebal. Seperti itu. Nah, ini menyambung pertanyaan tadi, kenapa harus dihabiskan? Ya tujuannya itu. Kalau dalam tubuh kita ada bakteri atau virus, jamur atau kuman lain, protozoa misalnya, itu harus betul-betul dituntaskan dengan antibiotika kurun waktu sesuai dengan indikasi yang sudah diberikan, apakah 5 hari sampai seminggu, bahkan ada yang 6 bulan TBC, itu misalnya. Nah, kalau itu tidak diikuti, nanti sebagian kuman mati, sebagian hidup. Nah, yang hidup ini dia membentuk kekebalan. Nah, besok-besok lagi ya komuni baru gitu ya. Kalau besok-besok dia dikasih obat itu tidak mempan. Buruknya lagi, kuman yang sudah kebal ini bisa menular pada orang lain. Nah, orang lain ini kuman dalam tubuh menjadi kebal juga. Terjadilah kekebalan komunitas, tapi terhadap obat, bukan terhadap kuman. Nah, ini sampai anti obat bisa jadi itu ya. Yang kita harapkan kan kekebalan komunitas atau kekebalan bersama terhadap kuman. Tapi yang ini sebaliknya. Justru kumannya yang kebal sama obat ya. Yang terjadi pada seluruh komunitas. Nah, nanti bisa punah manusia nanti. Iya benar banget sih dok ya. Malah jadinya tuh bumi ini berisi kuman. Ya kuman saja karena kita keliru dan salah. Seperti yang disampaikan Mbak Yuni tadi, masyarakat sering merasa bisa hanya dengan melihat googling misalnya cari obat. Bahkan sekarang kalau nggak salah ada pembelian obat online itu gimana regulasinya? Saya juga kurang tahu, mungkin Mbak Yuni tentang obat online. Shanti juga baru tahu loh itu untuk masalah penjualan obat online. Mungkin Mbak Yuni bisa dijelaskan. Untuk obat online juga kebetulan kemarin saya bahas di rumah. Silakan Mbak. Masih agak belum mengerti juga ya tentang obat online, obat apa yang boleh dibeli. Soalnya kan untuk pembelian untuk obat itu kan kita harus beli di sarana yang berizin. Nah, untuk pembelian online kemungkinan sih untuk obat-obat bebas tersebut ya mungkin masih bisa. Cuman kalau untuk obat yang lain bebas terbatas dan keras itu kan memang harus dengan resep dokter. Iya, benar banget. Harus ada resep dulu baru dilayani seperti itu. Resepnya ditulis dikirim ini juga boleh? Kalau memang dikirim secara online mungkin bisa. Iya, mungkin ada kemungkinan bisa. Tapi ya memang harus dengan dinilai dulu resep itu benar atau tidak adanya gitu mungkin yang penting ada regulasinya dulu ya, dan kita dikasih tahu semua masyarakat ya tentang ini. Benar. Jadi ternyata obat pun bisa dijual online gitu ya. Kalau misalkan emang itu obat bebas mungkin tidak apa gitu ya, tapi kalau misalkan itu obat keras ternyata mungkin itu bisa menyalahi aturan juga gitu ya Mbak ya. Jadi memang untuk obat online itu bukan di online shop itu ya maksudnya. Memang ada beberapa yang seperti beberapa apotek yang memang bisa melayani online seperti itu. Bukan yang online begitu. Jadi ini kemungkinan itu dari apoteknya juga gitu ya Mbak ya. Nah, itu tadi juga kan kita sempat membahas tentang obat bebas. Nah, di obat bebas tuh kalau nggak salah nih Mbak ya, ada tulisan misalkan ya ada batas pemakaian sampai tanggal sekian bla 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 gitu ya. Habis itu jika penyakit berlanjut silakan hubungi dokter. Itu sebenarnya untuk ditepatinya pemakaian obat itu seperti apa sih dok sampai kita tuh harus untuk ke dokternya itu? Untuk obat-obat bebas itu kan biasanya memang untuk menghilangkan gejala saja. Jadi jika gejala itu masih berlanjut, kemungkinan ada penyebabnya. Nah, penyebab itulah yang harus kita konsultasikan dengan dokter yang akan memeriksa dan kemudian mengetahui apa penyebab dari gejala tersebut. Berarti yang diberikan untuk obat bebas itu adalah gejalanya seperti itu ya dok ya? Gejala-gejala suatu penyakit seperti itu ya? Benar. Nah untuk penggunaan obat sendiri itu ya dok ya, gini juga ya dok ya, saya sempat mendengar jika kita kebanyakan minum obat gitu ya, atau kita ketergantungan dengan obat, itu bisa berefek dengan ginjal kita.
Itu kata orang-orang, tapi juga nggak tahu nih ya mitos atau faktanya. Itu kira-kira gimana sih dok? Apa memang jika kita banyak mengonsumsi obat itu akan berefek kepada ginjal kita, atau mungkin ada organ lain yang akan disasar dari obat itu sendiri? Mungkin bisa dijawab? Ya, ini justru paling penting buat kita bahas ya, karena memang selama ini ada pandangan yang sedikit keliru bahwa obat akan menyebabkan gangguan ginjal. Itu sebagian betul dan sebagian keliru. Nah, ada obat-obat yang kalau digunakan tidak sesuai dengan aturan, dalam artian terlalu sering dan terlalu banyak jumlahnya, frekuensinya, itu merusak ginjal. Tetapi tidak semua obat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah obat-obat anti nyeri, obat rematik. Nah, ini menjadi menarik karena fenomenanya adalah justru obat-obat inilah yang suka dibeli masyarakat. Iya, benar banget. Kenapa? Karena orang tak tahan sakit. Oleh karena itu dokter dan tenaga kesehatan harus memberi edukasi bagaimana biar rematiknya tidak kumat, sehingga tidak perlu obat anti nyeri. Nah, kalau cuma mengandalkan obat saja, itu akan hilang sebentar, nanti kumat lagi. Jadi harus dikasih edukasi, misalnya nih, kalau penderita rematik itu tidak boleh duduk lama, tidak boleh ngangkat berat, tidak boleh naik turun tangga misalnya. Kasih tahu ini sehingga rematiknya tidak sering kumat, sehingga tidak sering minum obat. Tapi kenyataannya kan mereka sering kumat dan sering beli obat sendiri. Bahkan jamu-jamu yang mengaku herbal misalnya, diklaim herbal, di dalamnya ada kadang-kadang disembunyikan obat kimia. Nah, itu juga merusak tidak hanya ginjal tapi lambung, menyebabkan muntah darah karena lambungnya luka. Jadi ini adalah kelompok obat yang merusak ginjal. Tetapi jangan keliru atau dikelirukan dengan obat lain yang harus diminum jangka panjang atau seumur hidup. Misalnya, orang darah tinggi, orang kencing manis, itu kan harus minum obat seumur hidup. Sesuai dengan instruksi dokter, dan itu sepertinya akan secara umum begitu selain diet dan olahraga. Nah, masyarakat justru menganggap ini yang menyebabkan gangguan ginjal, sehingga dia menghentikan obat tensinya, menghentikan obat diabetesnya. Bukan oleh dokter, tapi oleh pandangan masyarakat. Nah, ini keliru besar. Justru obat-obat tensi dan diabetes inilah yang melindungi ginjal. Nah, Santi saya kasih tahu ya, dan pemirsa Guntur semuanya, orang yang gagal ginjal itu, yang cuci darah sekarang misalnya, itu sebagian besar karena darah tinggi dan kencing manis. Nah, bayangin kalau kedua obat ini dihentikan, maka dia justru akan menjadi gagal ginjal. Maka obat ini harus terus diminum, jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Oleh karena itu pemerintah melalui jaminan asuransi menanggung semua obat ini seumur hidup. Nah, jadi jangan diputar balikkan, justru obat-obat rematik itulah yang menyebabkan kerusakan ginjal. Itu kurangi. Bahkan kalau boleh dibilang, kalau tahan nyerinya, boleh tidak minum obat. Jadi boleh kalau misalnya rematik ini tidak terlalu nyeri. Coba gunakan cara pengobatan lain, apakah dengan fisioterapi, dengan istirahat, kompres. Kalau hilang tidak perlu obat. Nah, tapi sebaliknya orang darah tinggi kencing manis, walaupun dia tidak ada keluhan, wajib harus minum obat rutin terus-menerus. Jadi jangan dikelirukan, ini penting digarisbawahi karena pasien kita banyak. Banyak banget mengeluhkan kekhawatiran itu, nanti ginjal saya terganggu. Padahal dia minum obat rutin yang melindungi ginjalnya. Termasuk ibunya Shanti juga seperti itu, dok. Karena ibunya Shanti kan tekanan darah tinggi juga nih ya. Harus dikasih tahu, jangan putus. Nah, itu dia. Memang sudah sering, tapi memang ada saja, entah itu perkataan dari tetangga atau mungkin perkataan dari keluarga lain. Nah, untuk diberitahu jangan terlalu sering minum obat, nanti malahan ke ginjal efeknya seperti itu. Jadi itu salah ya, dok ya. Karena itu memang sudah ditanggung juga untuk masalah efek sampingnya seperti itu, dok ya. Nah, ini untuk masukkan soal ini, coba mungkin. Nah, disinilah memang peran kami juga untuk mengedukasi pasien dalam hal untuk meningkatkan tujuan terapinya gitu. Jadi memang banyak yang salah kaprah memang. Saya juga sering ketemu kasusnya di apotek, begitu pasien dapat obatnya banyak nih, memang dia punya penyakit diabetes dan hipertensi dan jantung misalnya. Banyak banget saya minum obat nih, nanti nggak ginjal saya. Langsung takut duluan ya, dikasih obat, dikasih sembuh. Bapak, justru kalau Bapak nggak minum ini, nanti malah efeknya ke ginjal, seperti itu, mempercepat kerusakan ginjal. Jadi efek penyakitnya bukan efek obatnya. Benar, seperti itu. Ya, sanalah baru mengerti. Terus kemudian untuk memang obat-obat anti nyeri yang dibilang dokter ya. Nah, banyak juga kasus masyarakat yang datang ke apotek mencari obat rematik seperti itu.
Ya, saya mau cari Dexa. Tapi itu sebenarnya diizinkan atau tidak sih, Dok? Atau perlu resep untuk tentu saja obat? tidak ya. Harus dengan resep dokter. Karena efeknya jangka panjang itu sangat berbahaya, terutama memang untuk ginjal. Ginjal. Jadi di sanalah kami juga memang harus ikut berperan serta itu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, di antaranya dengan mengedukasi pasien ketika hal-hal tersebut terjadi. Nah, kalau misalkan menurut dokter dan juga Mbak Yuni nih ya, kira-kira masyarakat itu udah bijak belum sih untuk memakai obat ini? Kalau dibilang, kalau untuk menilai ya mungkin perlu kuesioner mungkin. Ya memang beraneka ragam sih ya. Iya sih, ada yang masyarakat banyak banget teredukasi, ada yang memang juga masih awam gitu. Ada yang istilahnya bengkung gitu ya. Bandel gitu ya, Mbak. Udah dikasih tahu masih aja ngeyel gitu kan. Kalau menurut saya sudah semakin baik, tapi belum semuanya. Ya seperti tadi Mbak Yuni kan paling sering di apotek, dia tahu persis bagaimana dinamika persepsi masyarakat. Memang kalau ingin buat kesimpulan kan, kalau kita masyarakat ilmiah ini harus membuat penelitian ya. Tapi kalau boleh kita melihat secara kasar, kecenderungan sudah semakin baik. Kenapa? Karena kita sering mengadakan edukasi. Kemudian ada juga layanan internet. Jadi mereka sering. Tapi ini hati-hati ya. Banyak kadang-kadang masyarakat yang perlu verifikasi saat membaca informasi di internet. Karena beda-beda juga kadang infonya kan, Dok ya. Itu perlu diverifikasi oleh ahlinya, expertnya. Kalau obat ya ke apoteker, kalau penyakit ke dokter. Sebab kadang-kadang masyarakat yang tidak memiliki background seperti itu justru ketakutan setelah membaca. Setelah membaca berbagai macam penyakit dan dia merasa menderita semua penyakit itu. Setiap gejala yang ada baca di internet, penyakit A dia merasa ada dalam tubuhnya. Penyakit B dia juga ada, sehingga dia datang ke praktek penyakitnya A sampai Z. Dia pintar jadinya dia. Jadi kebebasan informasi ini ada baiknya, tapi sisi buruknya harus cepat diatasi dengan verifikasi ke orang yang berkompeten. Oke deh, makasih buat dokter sama Mbak Yuni. Aduh, Sobat Guntur, ini nampaknya seru banget ya untuk edukasi obat ini gitu kan. Nah, masih ada banyak pertanyaan di otak Shanti yang belum Shanti utarakan kepada dokter Arya dan juga Mbak Yuni. Tapi sebelum itu kita rehat dulu nih ya Sobat Guntur. So, Shanti balikin dulu deh ke rekan Tami, silakan rekan Tami.